Selamat datang di channel Viral Story Indonesia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mengetahui episode selanjutnya. Kisah kali ini menceritakan tentang seekor sapi yang melahirkan anak manusia dan membuat geger desanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Tonton video ini sampai akhir. Di sebuah desa terpencil bernama Karangjati, hidup seorang peternak sapi bernama Pak Rahmat. Ia dikenal sebagai orang baik yang selalu merawat ternaknya dengan penuh kasih sayang. Dari semua sapi yang ia miliki, ada satu yang paling ia sayangi, yaitu Sinta. Sapi betina itu sudah menemani Pak Rahmat selama bertahun-tahun dan selalu memberikan keturunan yang sehat. Namun, malam itu, sesuatu yang tak pernah ia bayangkan akan terjadi. Hujan turun dengan deras di luar kandang, menambah kesan mencekam malam itu. Langit gelap, sesekali kilatan petir menyambar cakrawala. Pak Rahmat yang tengah beristirahat di rumah tiba-tiba dikejutkan oleh suara gaduh dari kandang sapi. Dengan perasaan cemas, ia bergegas mengambil senter dan mantel, lalu berlari ke kandang meskipun hujan terus mengguyur tubuhnya. Sesampainya di kandang, ia melihat Sinta tergeletak di lantai kandang, tubuhnya berkeringat dan napasnya tersengal-sengal. Pak Rahmat tahu bahwa sapi kesayangannya sedang dalam proses melahirkan. Ia sudah sering menghadapi momen seperti ini, tetapi entah mengapa, malam itu perasaannya tidak enak. Ia berusaha menenangkan diri dan mulai membantu proses kelahiran dengan telaten seperti biasanya. Namun, ketika kepala anak yang akan lahir mulai terlihat, Pak Rahmat tertegun. Mata tuanya membelalak saat melihat sesuatu yang aneh. Biasanya, anak sapi akan keluar dengan kepala kecil yang berbulu, tetapi kali ini, yang tampak bukanlah kepala sapi melainkan kepala manusia. Pak Rahmat terpaku, tangannya gemetar hebat. Astagfirullah, apa ini? Gumamnya dengan suara bergetar. Dengan penuh ketakutan dan rasa tak percaya, ia terus membantu proses kelahiran itu. Akhirnya, dengan satu dorongan terakhir dari Sinta, bayi itu lahir sepenuhnya. Pak Rahmat terduduk lemas di lantai kandang, jantungnya berdegup kencang. Di hadapannya, terbaring seorang bayi manusia yang baru lahir, tubuhnya berlumuran lendir dan darah, tetapi jelas-jelas bukan anak sapi. Bayi itu menangis kencang, suaranya menggema di dalam kandang yang sunyi. Pak Rahmat merasa dunianya berputar. Ini tidak masuk akal. Tidak ada yang bisa menjelaskan bagaimana seekor sapi bisa melahirkan manusia. Tangannya gemetar saat mencoba mengangkat bayi itu. Tubuh bayi tersebut hangat, matanya yang masih terpejam berkedip-kedip, seperti bayi manusia normal pada umumnya. Sinta, sapi yang baru saja melahirkan, tampak kelelahan tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan atau penolakan terhadap bayi tersebut. Ia malah menjilati tubuh bayi itu dengan penuh kelembutan, seperti yang biasanya dilakukan induk sapi pada anaknya. Pak Rahmat bangkit dengan susah payah, tubuhnya terasa lemas. Ia mendekap bayi itu dalam pelukannya, masih sulit menerima kenyataan yang baru saja terjadi. Dengan langkah goyah, ia membawa bayi itu ke rumahnya. Istrinya, Bu Siti, yang baru saja hendak tidur, terkejut melihat suaminya datang dengan tubuh basah kuyup dan membawa sesuatu dalam selimut. "Apa yang terjadi, Pak?" tanyanya cemas. Pak Rahmat tidak langsung menjawab. Dengan napas tersengal, ia membuka selimut itu, memperlihatkan bayi yang baru lahir. Mata Bu Siti melebar, wajahnya pucat pasi. "Innalillahi, dari mana bayi ini, Pak?" Pak Rahmat duduk di kursi, masih belum bisa mempercayai apa yang ia alami. Dengan suara lirih, ia menjawab, "Dia lahir dari Sinta." Ruangan itu mendadak sunyi. Bu Siti menatap suaminya, berharap ia salah dengar. Namun, melihat ekspresi wajah Pak Rahmat yang begitu serius dan masih terguncang, ia tahu bahwa suaminya tidak sedang bercanda. Berita kelahiran aneh itu cepat menyebar ke seluruh desa. Pagi harinya, rumah Pak Rahmat dipenuhi oleh warga yang penasaran. Beberapa dari mereka datang dengan rasa ingin tahu, sementara yang lain merasa ngeri dan ketakutan. Kepala desa, Pak Karyo, bersama tokoh agama setempat, Ustaz Jalal, datang untuk memastikan kabar yang menghebohkan itu. Saat mereka melihat bayi yang sedang tidur nyenyak di dalam rumah Pak Rahmat,
Ekspresi mereka pun berubah menjadi serius. Tidak ada yang bisa menjelaskan kejadian ini dengan logika biasa. Ini bukan hal yang wajar, ujar Ustaz Jalal dengan nada hati-hati. Ini bisa jadi pertanda buruk atau ujian bagi kita semua. Beberapa warga mulai berbisik-bisik, sebagian merasa takut bahwa kelahiran ini adalah pertanda buruk bagi desa mereka. Seorang ibu tua bahkan menangis ketakutan dan mengatakan bahwa ini adalah kutukan dari leluhur desa, karena ada dosa yang belum ditebus. Pak Rahmat yang masih diliputi kebingungan hanya bisa diam. Bagaimana mungkin sesuatu seperti ini bisa terjadi? Apa yang sebenarnya sedang terjadi di desanya? Namun, satu hal yang pasti, bayi itu kini ada di tangannya. Tidak peduli dari mana asalnya atau bagaimana ia bisa lahir dari seekor sapi, ia tetaplah bayi yang tidak berdosa. Di tengah berbagai spekulasi dan ketakutan warga, Pak Rahmat tahu bahwa hidupnya tak akan pernah sama lagi setelah malam itu. Pagi itu, rumah Pak Rahmat dipenuhi oleh warga desa yang datang dengan berbagai perasaan. Heran, takut, bahkan curiga. Kabar tentang kelahiran aneh dari sapi Sinta sudah menyebar ke seluruh pelosok desa Karangjati, dan masing-masing orang memiliki pendapatnya sendiri. Di ruang tamu rumah Pak Rahmat, Kepala Desa Pak Karyo, Ustaz Jalal, serta beberapa tetua kampung duduk dengan wajah serius. Sementara itu, warga desa berkumpul di halaman rumah, berbisik-bisik dan sesekali melirik ke dalam rumah. Kami perlu melihat bayi itu, kata Pak Karyo dengan suara tegas. Pak Rahmat mengangguk lemah. Ia berjalan ke dalam kamar dan kembali dengan bayi yang masih dibungkus kain. Bayi itu terlihat sehat, kulitnya bersih, dan matanya sudah mulai terbuka. Ia sama sekali tidak tampak seperti makhluk gaib atau hasil kutukan. Tetapi bagi warga desa, kelahirannya tetap merupakan sesuatu yang tidak masuk akal. Ustaz Jalal menatap bayi itu dengan tatapan penuh pertimbangan. Ia lalu berkata dengan nada hati-hati, dalam Islam, manusia diciptakan dari manusia. Tidak ada makhluk lain yang bisa melahirkan manusia. Ini sesuatu yang harus kita selidiki lebih dalam. Seorang warga, Pak Dullah, mendengus dan berkata dengan nada penuh ketakutan. Apa kita tidak takut, Ustaz? Bagaimana kalau ini benar-benar kutukan? Kita harus segera membuang bayi itu sebelum terjadi hal buruk pada desa kita. Seorang perempuan tua, Mak Iyah, menimpali, iya, Ustaz. Dulu nenek saya pernah cerita tentang kejadian seperti ini. Katanya, kalau ada kelahiran aneh, desa bisa terkena musibah, banjir, gagal panen, atau penyakit. Perkataan mereka mulai membuat warga lain semakin gelisah. Beberapa orang mengangguk setuju, sementara yang lain mulai mundur perlahan, seolah takut terkena pengaruh buruk dari bayi tersebut. Pak Rahmat segera menggeleng dan mendekap bayi itu lebih erat. Anak ini tidak bersalah. Dia lahir, dia menangis, dia sama seperti bayi manusia lainnya. Aku tidak akan membuangnya hanya karena kalian takut pada sesuatu yang belum terbukti. Suasana mulai memanas. Sebagian warga setuju dengan Pak Rahmat, tetapi sebagian lainnya masih percaya bahwa bayi ini adalah pertanda buruk. Pak Karyo mengangkat tangannya, meminta semua orang untuk tenang. Kita tidak boleh bertindak gegabah. Kita akan mencari penjelasan yang masuk akal terlebih dahulu. Namun, tetap saja, perdebatan di antara warga terus berlanjut. Ada yang menyarankan agar bayi itu dibawa ke kota untuk diperiksa oleh dokter. Sementara ada juga yang ingin memanggil dukun untuk melihat apakah bayi ini memiliki tanda-tanda supranatural. Sementara itu, di sudut ruangan, Bu Siti hanya bisa diam. Wajahnya penuh kebingungan dan kecemasan. Sejak malam kejadian, ia belum bisa tidur dengan tenang. Sebagian dari dirinya ingin percaya bahwa bayi itu hanyalah bayi biasa, tetapi bagaimana mungkin seekor sapi bisa melahirkan manusia? Setelah cukup lama berdebat, akhirnya Pak Karyo mengambil keputusan, kita akan memanggil seorang dokter dari kota untuk memeriksa bayi ini. Jika memang bayi ini sehat dan manusia biasa, maka tidak ada alasan untuk menolaknya. Meskipun beberapa warga masih tidak puas, mereka akhirnya setuju dengan keputusan itu. Namun, tetap saja ada yang berbisik-bisik, meyakini bahwa desa mereka akan terkena musibah dalam waktu dekat. Sejak kejadian itu, suasana desa menjadi mencekam. Orang-orang mulai membicarakan kelahiran bayi aneh ini dengan nada ketakutan. Bahkan, ada yang menghubungkannya dengan berbagai kejadian buruk yang sebelumnya terjadi,
seperti beberapa ekor ayam yang mati mendadak atau sumur yang tiba-tiba mengering. "Lihat saja. Ini baru permulaan," bisik seorang warga kepada yang lain. Beberapa anak kecil dilarang bermain di sekitar rumah Pak Rahmat, karena orang tua mereka takut anak-anak terkena pengaruh buruk. Bahkan, beberapa warga mulai berencana untuk mengusir Pak Rahmat dan bayinya jika hasil pemeriksaan dokter tidak memberikan penjelasan yang memuaskan. Pak Rahmat menyadari perubahan sikap warga desa. Biasanya, orang-orang yang ramah kini mulai menjaga jarak darinya. Bahkan, beberapa tetangganya yang dulu sering datang untuk mengobrol kini menghindar saat melihatnya. Di tengah tekanan yang semakin besar, Pak Rahmat tetap bersikeras menjaga bayi itu. Ia merasa ada sesuatu yang lebih besar di balik kejadian ini, sesuatu yang belum ia pahami sepenuhnya. Sinta, sapi yang melahirkan bayi tersebut, juga menjadi perhatian warga. Beberapa orang percaya bahwa sapi itu adalah jelmaan makhluk gaib, sementara yang lain mulai takut untuk mendekatinya. Namun, anehnya, Sinta tetap tenang dan sehat seperti biasa. Ia tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan atau sakit setelah melahirkan, yang semakin membuat kejadian ini terasa tidak masuk akal. Satu-satunya harapan Pak Rahmat kini adalah dokter yang akan datang ke desa. Ia berharap dokter tersebut bisa memberikan jawaban yang masuk akal sehingga ketakutan warga bisa mereda. Namun, jauh di dalam hatinya, ia merasa bahwa jawaban yang akan ia dapatkan mungkin tidak sesederhana itu. Malam harinya, saat semua warga sudah kembali ke rumah masing-masing, Pak Rahmat duduk di teras rumahnya, menatap langit yang mulai cerah setelah seharian mendung. Ia menggendong bayi itu dalam pelukannya, mengelus kepala kecilnya dengan lembut. "Kau tidak bersalah, Nak. Aku akan menjagamu," bisiknya. Namun, jauh di dalam kegelapan desa, masih ada banyak pertanyaan yang belum terjawab. Bagaimana mungkin bayi ini bisa lahir dari seekor sapi? Dan lebih penting lagi, siapa sebenarnya bayi ini? Matahari mulai condong ke barat ketika seorang pria tua bertongkat berjalan pelan menuju rumah Pak Rahmat. Warga yang melihatnya langsung berbisik-bisik, karena pria itu bukan orang sembarangan. Ia adalah Mbah Karta, dukun tua yang sudah lama hidup menyendiri di pinggiran desa Karangjati. Meski dikenal sebagai orang sakti, Mbah Karta jarang berbaur dengan warga. Ia hanya muncul jika ada hal penting, seperti musibah besar atau kejadian aneh. Dan bagi banyak orang, kelahiran bayi dari seekor sapi tentu termasuk dalam kategori kejadian luar biasa. Pak Rahmat yang sedang duduk di teras rumah dengan wajah lelah mendongak, ketika Mbah Karta tiba di depan pintunya. "Kau pasti sudah menungguku, Rahmat," suara Mbah Karta berat dan dalam, seperti membawa beban bertahun-tahun. Pak Rahmat mengangguk. "Masuklah, Mbah. Aku butuh penjelasan." Di dalam rumah, Bu Siti menyiapkan teh panas, sementara Mbah Karta duduk dengan tenang. Ia menatap bayi yang sedang tidur dalam pelukan Pak Rahmat. Matanya menyipit, seolah berusaha melihat sesuatu yang tak kasat mata. "Ini bukan sekadar keanehan alam," kata Mbah Karta akhirnya. "Ini adalah hasil dari sesuatu yang telah terjadi di masa lalu." Pak Rahmat dan Bu Siti saling berpandangan. "Maksud Mbah?" tanya Pak Rahmat, suaranya penuh kebingungan. Mbah Karta menarik napas panjang sebelum mulai bercerita. 25 tahun yang lalu, istrimu, almarhumah Bu Rahma, pernah datang padaku," ujar Mbah Karta. Pak Rahmat membelalak. "Istriku?" Mbah Karta mengangguk. "Ia sangat ingin punya anak, tapi tak kunjung hamil. Ia datang padaku, memohon bantuan. Aku menolak, karena aku tak mau bermain dengan takdir. Namun, dia tidak menyerah." Pak Rahmat menggenggam tangannya erat. Ia ingat betul bagaimana istrinya dulu sangat ingin memiliki anak. Mereka sudah mencoba berbagai cara, dari berobat ke dokter hingga minum ramuan herbal, tapi tak pernah berhasil. Mbah Karta melanjutkan, ia kemudian pergi ke dukun lain, seseorang yang lebih berani melanggar batasan. Bu Siti menutup mulutnya dengan tangan, terkejut. "Aku tidak tahu ritual apa yang dilakukan, tapi beberapa bulan setelah itu, Bu Rahma mengandung," lanjut Mbah Karta. "Aku tahu ada yang tidak beres, tapi aku memilih diam. Aku pikir, mungkin itu hanya keajaiban." Pak Rahmat merasakan dadanya sesak. Ia ingat betul saat itu, bagaimana kebahagiaan mereka berubah menjadi duka ketika Bu Rahma mengalami keguguran di usia kandungan 7 bulan.
Bayinya lahir dalam keadaan tak bernyawa. Itu adalah pukulan terberat dalam hidupnya. Tapi, apa hubungannya dengan bayi ini? Tanya Pak Rahmat dengan suara bergetar. Mbah Karta menghela napas panjang. Dukun yang membantu almarhumah istrimu melakukan sesuatu yang tidak seharusnya. Ia menggunakan ritual terlarang untuk menyimpan janin itu di dunia ini. Mungkin ia tidak benar-benar mati, hanya tertunda kelahirannya. Pak Rahmat dan Bu Siti terdiam. Pikiran mereka berputar cepat, mencoba memahami apa yang baru saja mereka dengar. Dan sekarang, ia akhirnya lahir, tapi bukan dari rahim manusia, melainkan dari sapi yang paling dekat denganmu. Ruangan menjadi hening. Hanya suara napas bayi yang terdengar pelan. Pak Rahmat merasakan tubuhnya melemas. Ia memandang bayi dalam pelukannya dengan perasaan campur aduk. Apakah benar ini anaknya? Anak yang dulu tak sempat ia besarkan? Bu Siti menggigit bibirnya. Ia mencintai Pak Rahmat. Tapi jika bayi ini benar-benar berasal dari rahim almarhumah istrinya, maka bayi ini bukan anaknya. Bayi ini adalah pengingat dari masa lalu, dari istri pertama yang selalu ia hormati. Lalu, apa yang harus kami lakukan? Mbah? Tanya Pak Rahmat akhirnya. Mbah Karta menatapnya lama sebelum menjawab. Kau sudah menerima bayi ini dalam hidupmu. Kau juga yang akan menentukan nasibnya. Tapi ingat, ada harga yang harus dibayar untuk sesuatu yang seharusnya tidak terjadi. Pak Rahmat menelan ludah. Apa maksud Mbah? Sesuatu yang tertunda tidak pernah datang tanpa konsekuensi, jawab Mbah Karta samar. Aku hanya berharap kau siap menghadapi apa yang akan datang. Perkataannya membuat bulu kuduk Pak Rahmat meremang. Sementara itu, di luar rumah, kabar tentang cerita Mbah Karta mulai menyebar. Beberapa warga semakin yakin bahwa bayi itu adalah kutukan. Kita harus melakukan sesuatu sebelum desa ini mendapat musibah, ujar Pak Dullah dengan nada tinggi saat berkumpul dengan beberapa warga lainnya. Bagaimana kalau kita bawa bayi itu ke sungai dan menghanyutkannya? Celetuk seorang pemuda dengan wajah tegang. Terlalu berisiko. Kalau memang dia makhluk jadi-jadian, kita harus mencari cara yang lebih pasti, timpal yang lain. Di antara mereka, hanya segelintir orang yang masih merasa ragu. Mereka menganggap bayi itu tidak bersalah, tetapi mereka juga takut jika membiarkannya hidup bisa membawa bencana. Keadaan semakin panas, dan Pak Rahmat tidak menyadari bahwa di luar sana, desakan untuk menyingkirkan bayi itu semakin kuat. Di dalam rumah, ia hanya bisa menatap bayi mungil yang tertidur dalam dekapannya, sambil bertanya dalam hati, apakah benar bayi ini adalah anaknya yang kembali dari masa lalu? Atau ada sesuatu yang lebih mengerikan yang sedang menunggu untuk terungkap? Sejak pertemuan dengan Mbah Karta, hati Pak Rahmat tak pernah benar-benar tenang. Ia duduk di ruang tamu dengan bayi dalam dekapannya, memandangi wajah mungil itu yang tertidur pulas. Jika benar kata Mbah Karta, maka bayi ini adalah anaknya, anak yang seharusnya lahir bertahun-tahun lalu, tapi akhirnya terlahir dari rahim sapi kesayangannya. Namun, pertanyaan besar terus menghantuinya. Bagaimana mungkin sesuatu seperti ini bisa terjadi? Dan jika benar, apakah bayi ini benar-benar manusia biasa? Di luar rumah, suasana desa semakin memanas. Warga yang awalnya hanya berbisik-bisik ini mulai terang-terangan menyuarakan ketakutan mereka. Beberapa orang bahkan menuntut agar bayi itu segera disingkirkan sebelum sesuatu yang buruk terjadi pada desa mereka. Pak Karyo, kepala desa, akhirnya turun tangan. Malam itu, ia mengumpulkan beberapa orang penting, termasuk Ustaz Jalal dan beberapa tetua desa, untuk membahas nasib bayi tersebut. Kita tidak bisa mengambil keputusan tanpa dasar yang jelas, kata Pak Karyo tegas. Bagaimanapun, ini bayi manusia. Kita tidak boleh bertindak gegabah. Tapi, Pak Karyo, sergah Pak Dullah, salah satu warga yang paling vokal menentang keberadaan bayi itu. Apakah kita akan menunggu sesuatu yang buruk terjadi? Ini bukan kejadian biasa. Seekor sapi melahirkan manusia, apa menurutmu itu hal yang wajar? Benar, timpal warga lain. Sumur di dekat rumah saya mengering sejak bayi itu lahir. Belum lagi ayam-ayam yang mati mendadak. Ini jelas pertanda buruk. Pak Karyo menghela napas panjang. Ia tahu bahwa ketakutan warga semakin tak terkendali. Jika dibiarkan, bisa jadi mereka akan bertindak di luar batas. Dokter dari kota akan datang besok untuk memeriksa bayi itu,
ujar Pak Karyo akhirnya. Kita tunggu hasilnya. Jika memang ada penjelasan medis yang bisa menjelaskan kejadian ini, maka kita tidak perlu bertindak berdasarkan ketakutan. Namun, keputusan itu tak sepenuhnya diterima oleh warga. Beberapa dari mereka mulai merencanakan sesuatu di belakang Pak Karyo, sesuatu yang bisa mengancam keselamatan bayi tersebut. Malam itu, di rumahnya, Pak Rahmat merasa gelisah. Ia tahu bahwa banyak warga desa yang tidak senang dengan keputusannya untuk merawat bayi itu. Bahkan, beberapa tetangganya yang dulu akrab dengannya kini mulai menghindarinya. "Pak, aku takut," kata Bu Siti pelan saat mereka duduk di ruang tamu. "Bagaimana kalau mereka benar-benar mencoba menyakiti anak ini?" Pak Rahmat menatap istrinya dengan mata penuh kelelahan. "Aku tidak akan membiarkan siapapun menyentuh bayi ini." Saat itu juga, terdengar suara gaduh di luar rumah. Pak Rahmat segera bangkit dan membuka pintu. Beberapa pemuda desa berdiri di depan rumahnya dengan wajah tegang. "Pak Rahmat, kami minta bayi itu diserahkan," kata salah satu dari mereka. Suaranya tegas tapi terdengar ragu. Pak Rahmat mengepalkan tangan. "Kalian mau apa? Menyakiti bayi yang tidak bersalah." "Kami tidak ingin desa ini terkena musibah," jawab pemuda itu. "Kalau bayi itu tetap di sini, kita semua dalam bahaya." "Siapa yang bilang begitu?" Suara berat tiba-tiba terdengar. Dari balik kegelapan, Pak Karyo muncul, diikuti oleh beberapa orang lainnya. Warga yang berkumpul tampak canggung saat melihat kepala desa berdiri di hadapan mereka. "Kita sudah sepakat menunggu hasil dokter. Tidak ada yang boleh bertindak gegabah," kata Pak Karyo dengan suara berwibawa. Para pemuda itu akhirnya mundur, meskipun jelas mereka masih tidak puas. Pak Rahmat menghela napas lega, tapi ia tahu ancaman belum benar-benar hilang. Keesokan paginya, dokter yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba di desa. Ia seorang pria parubaya bernama Dr. Budi, yang datang bersama seorang perawat. Dokter itu langsung memeriksa bayi tersebut dengan teliti. Ia melakukan beberapa tes sederhana, memeriksa refleks, denyut jantung, serta kondisi fisiknya. "Bayi ini sehat," kata Dr. Budi setelah beberapa saat. "Tidak ada yang aneh dari segi medis." Pak Rahmat mengangguk lega, tetapi Pak Karyo masih ingin mendapatkan jawaban lebih lanjut. "Tapi, bagaimana bisa bayi manusia lahir dari seekor sapi?" Dokter Budi menghela napas panjang sebelum akhirnya menjawab, "Ada kemungkinan, bayi ini bukan benar-benar lahir dari sapi." Semua orang yang hadir di ruangan itu terdiam. "Maksud dokter?" tanya Pak Rahmat. Dokter Budi menatapnya dengan serius. "Saya pernah membaca kasus serupa di beberapa tempat. Ada kemungkinan bayi ini sebenarnya telah disembunyikan di dalam perut sapi sebelum akhirnya ditemukan saat sapi itu melahirkan." Pak Rahmat membelalak. "Jadi, maksud dokter, seseorang memasukkan bayi ini ke dalam sapi sebelum sapi itu melahirkan?" Dokter Budi mengangguk. "Itu mungkin saja. Ini bisa jadi cara seseorang untuk menyembunyikan bayi yang tidak diinginkan." Perkataan dokter itu membuat suasana di ruangan itu semakin mencekam. Jika benar begitu, maka ada seseorang di desa ini yang sengaja melakukan hal ini. Tiba-tiba, seorang perempuan tua yang sejak tadi duduk di sudut ruangan mulai menangis. Semua mata tertuju padanya. Itu adalah Mbak Sumiah, seorang janda tua yang sudah lama hidup menyendiri. "Saya tahu siapa ibunya," isaknya. Pak Rahmat, Bu Siti, dan semua yang ada di ruangan menahan napas. Mbak Sumiah menghapus air matanya. "Bayi ini, anak dari seorang perempuan yang dulu diperkosa dan menghilang dari desa ini bertahun-tahun lalu. Dan dia adalah..." Semua orang menunggu kelanjutan kata-katanya dengan perasaan berdebar. "Anak angkatmu sendiri, Rahmat." Jantung Pak Rahmat seolah berhenti berdetak. Bayi ini adalah cucunya? Ruangan itu langsung dipenuhi bisikan. Fakta mengejutkan itu mengubah segalanya. Pak Rahmat kini tahu bahwa bayi ini bukan makhluk gaib atau hasil dari keajaiban supranatural, melainkan bagian dari sebuah tragedi manusia yang telah lama disembunyikan. Dan kini, ia harus memutuskan, apakah ia akan tetap melindungi bayi ini atau menyerah pada tekanan warga? Suasana rumah Pak Rahmat tiba-tiba menjadi sunyi. Kata-kata Mbak Sumiah menggantung di udara, membuat semua orang yang hadir tak bisa berkata-kata. Pak Rahmat sendiri masih terpaku, sulit mempercayai apa yang baru saja ia dengar.
Bayi ini adalah cucunya? Anak dari putri angkatnya yang telah lama menghilang? Bu Siti menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu betapa besar cinta Pak Rahmat pada anak angkatnya dulu, Rina, seorang gadis yang mereka rawat sejak kecil karena ditinggalkan oleh orang tuanya. Tolong jelaskan, Mbak Sumiah, suara Pak Rahmat terdengar serak. Mbak Sumiah menghela napas panjang sebelum mulai bercerita. 2 tahun lalu, Rina kembali ke desa ini dalam keadaan hamil. Dia datang padaku dalam kondisi lemah dan penuh ketakutan, ujar Mbak Sumiah. Pak Rahmat tertegun. Ia sama sekali tidak tahu bahwa Rina pernah kembali. Terakhir kali ia mendengar kabar tentangnya, Rina meninggalkan desa karena tidak tahan dengan gunjingan warga setelah peristiwa kelam yang menimpanya. Ia memohon agar aku tidak memberitahumu, lanjut Mbak Sumiah. Katanya, ia malu dan takut. Dia tak ingin kau kecewa. Mata Pak Rahmat berkaca-kaca. Ia tidak pernah membenci Rina, tidak pernah berpikir untuk meninggalkannya. Tetapi kenyataan bahwa Rina lebih memilih menyembunyikan diri daripada datang kepadanya membuat hatinya terasa pedih. Saat waktunya melahirkan tiba, kondisinya memburuk, lanjut Mbak Sumiah. Ia melahirkan di rumahku, tetapi Rina meninggal setelah melahirkan. Ruangan kembali sunyi. Semua orang menunduk, termasuk Bu Siti yang menutup mulutnya dengan tangan untuk menahan tangis. Saya tidak tahu harus bagaimana, lanjut Mbak Sumiah. Warga pasti akan mencemooh bayi ini seperti dulu mereka mencemooh ibunya. Saya takut. Saya ingin melindunginya. Pak Karyo mengangguk pelan, mencoba memahami situasi. Tapi kenapa kau memilih cara seperti ini? Memasukkan bayi ke dalam sapi? Mbak Sumiah terisak. Saya tidak punya pilihan. Jika saya tiba-tiba mengaku memiliki bayi, pasti orang-orang akan bertanya-tanya dan mencari tahu asal-usulnya. Saya takut mereka menyakiti bayi ini seperti mereka menyakiti ibunya dulu. Ia terdiam sejenak sebelum melanjutkan dengan suara gemetar, saya meminta bantuan seorang dukun tua di desa sebelah. Dia bilang ada cara agar bayi ini bisa dilahirkan kembali tanpa dicurigai. Saya bodoh, saya percaya padanya. Semua orang tertegun. Jadi, inilah alasan mengapa bayi ini ditemukan dalam perut sapi? Bukan kutukan, bukan keajaiban, melainkan tipu muslihat untuk melindunginya dari cemoohan dan kebencian? Pak Rahmat merasakan air mata menggenang di matanya. Ia menatap bayi di pelukannya, bayi yang kini ia tahu adalah darah daging dari anak yang sangat ia cintai. Rina, bisiknya pelan, hatinya penuh duka. Setelah kebenaran terungkap, perdebatan di desa mereda, tetapi ketegangan masih terasa. Beberapa warga tetap bersikeras bahwa bayi ini membawa sial, sementara yang lain mulai melihatnya dengan cara yang berbeda. Kita sudah keterlaluan, gumam seorang warga. Kita dulu mengusir ibunya, dan sekarang hampir membunuh anaknya. Pak Karyo akhirnya mengambil sikap. Mulai hari ini, tidak boleh ada lagi yang mengganggu bayi ini. Dia anak manusia, bukan makhluk gaib, bukan kutukan. Ini kesalahan kita, dan kita harus menebusnya. Pak Dullah, yang sejak awal paling menentang keberadaan bayi itu, hanya bisa terdiam. Wajahnya tegang, tetapi ia tidak bisa membantah kebenaran yang sudah diungkapkan. Pak Rahmat memandang semua orang yang hadir di rumahnya. Aku akan merawat bayi ini, katanya dengan suara mantap. Aku tak peduli apa kata kalian. Ini cucuku, darah daging Rina. Aku tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Bu Siti menggenggam tangan suaminya erat. Kita akan merawatnya bersama. Perkataan mereka membawa kehangatan di tengah dinginnya malam. Beberapa warga yang tadinya ragu kini mulai tersenyum kecil, meski masih ada yang belum bisa menerima sepenuhnya. Namun, bagi Pak Rahmat, yang terpenting adalah bayi ini selamat. Ia telah kehilangan Rina sekali, dan ia tidak akan membiarkan sejarah terulang kembali. Hari-hari berlalu, dan bayi itu mulai tumbuh dengan sehat. Pak Rahmat memberinya nama Damar, yang berarti cahaya, sebagai pengingat bahwa meski lahir dari kegelapan dan tragedi, ia tetap membawa harapan. Warga desa perlahan mulai menerima kehadiran Damar. Awalnya, masih ada yang enggan mendekatinya, tetapi waktu membuktikan bahwa ia hanyalah seorang anak biasa. Seiring bertambahnya usia, Damar mulai dikenal sebagai anak yang ceria dan penuh rasa ingin tahu. Suatu hari,
Saat Pak Rahmat duduk di teras rumah sambil memangku Damar, ia menatap langit sore yang berwarna jingga. "Kau adalah harapan baru," bisiknya pada sang cucu. "Kau akan tumbuh dengan cinta yang tidak pernah sempat ibumu rasakan." Damar hanya tersenyum kecil, seolah memahami kata-kata kakeknya. Di kejauhan, sapi Sinta masih berdiri di padang rumput, memandangi mereka dari jauh. Seolah mengerti bahwa bayi yang pernah dilahirkan, kini telah menemukan tempatnya di dunia ini. Dan dengan itu, kehidupan di desa Karangjati pun perlahan kembali normal. Namun, bagi Pak Rahmat dan keluarganya, kisah ini akan selalu menjadi pengingat bahwa terkadang, kebenaran memang lebih aneh daripada legenda, tetapi tetap harus diperjuangkan, karena hanya dengan menerima masa lalu, seseorang bisa benar-benar melangkah ke depan. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.